Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan kami kelompok 9 dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ner Arce Jamin. Kali ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan pembahasan kami mengenai parallel processing. Nah, apa itu sih parallel processing? Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami kelompok 9 terdiri dari yang pertama, yaitu saya sendiri, Jennifer Yunisha Tentero. Yang kedua ada Dina Mary Demki. Yang ketiga, Cantika Kania Tontai. Nah, parallel processing untuk pembahasan kami kali ini membahas mengenai 4 aspek. Yang pertama adalah pengertian arsitektur komputer paralel. Nah, yang kedua, jenis-jenis arsitektur paralel. Ketiga, komponen-komponen utama dari komputer paralel. Dan terakhir, yaitu keempat, adalah penyelesaian masalah pada komputasi paralel. Nah, kita masuk pada parallel processing. Komputasi modern merupakan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan masalah matematis menggunakan komputer dengan cara menyusun algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer yang berguna untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam komputasi modern, terdapat perhitungan dan pencarian solusi dari masalah. Perhitungan dari komputasi modern adalah akurasi, kecepatan, problem, volume, dan besar kompleksitas. Namun, kinerja pada komputasi modern tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga dibutuhkannya parallel processing. Nah, di sini perangkat keras terdiri dari satu set komputer yang kebetulan terhubung melalui jaringan. Sebagian besar waktu mesin ini digunakan secara independen. Dengan peran jaringan adalah untuk sumber utama percepatan adalah paralelisasi operasi. Operasi paralel dapat dilakukan di dalam prosesor seperti dengan pipelining atau memiliki beberapa ALU di dalam prosesor, atau di antara prosesor di mana banyak prosesor bekerja pada bagian yang berbeda. Dan ini dimulai dari suatu masalah. Mari kita bahas mengenai parallel processing. Kita mulai pada pengertian parallel processing. Nah, arsitektur komputer paralel. Arsitektur komputer paralel adalah sekumpulan elemen pemroses atau processing elements yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Nah, agar bisa melakukan jenis komputasi paralel ini, diperlukan adanya infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu untuk bekerja sama secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa kita sebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis arsitektur paralel. Untuk bagian ini akan disampaikan oleh Dina Mary Demhi. Kepada Dina, dipersilahkan. Terima kasih banyak Jejen. Selanjutnya kami akan membahas mengenai jenis-jenis arsitektur paralel. Jenis yang pertama yaitu ada SSID. Nah, SSID kepanjangannya yaitu single instruction single. Jadi SSID data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Nah, ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Nah, jenis arsitektur paralel yang kedua yaitu
SIMD atau kepanjangannya itu Single Instruction Multiple Data. Ini menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Nah, untuk yang SIMD ini, sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka. Nah, kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor, kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama. Namun, data yang diproses berbeda. Misalnya, prosesor 1 menggunakan mengolah data dari deretan atau urutan pertama hingga urutan ke-20. Nah, prosesor kedua mengolah data dari urutan 21 hingga yang ke urutan yang ke-40. Nah, begitu pun untuk prosesor lainnya. Selanjutnya. Nah, jenis arsitektur paralel yang ketiga yaitu SIM Data Single Instruction Multiple Data. Nah, untuk yang ini merupakan singkatan dari Multiple Instructions Single Data. Hal ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya. Untuk contohnya, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh daripada model ini. Nah, namun cara penyelesaian yang berbeda. Pada prosesor yang ketiga ini, jika pada komputer pertama, komputer kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama-sama mengolah data dari urutan 1 hingga urutan yang ke-100. Namun, algoritma yang digunakan untuk teknik pencarian yang berbeda di setiap prosesor. Jenis prosesor arsitektur paralel yang keempat yaitu MIMD atau kepanjangannya itu Multiple Instruction Single Data. Nah, MIMD ini merupakan menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun, banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Selanjutnya. Baik, terima kasih Dina. Jadi itulah pembahasan mengenai jenis-jenis arsitektur paralel. Nah, mari kita masuk pada pembahasan berikut yaitu komponen utama. Komponen utama yang pertama adalah prosesor atau CPU. Nah, bagian paling penting dalam sistem untuk multi-core terdapat lebih dari satu core yang mengakses sebuah memori atau share memory. Jadi CPU ini adalah bagian paling penting dari sistem. Selanjutnya, yang kedua adalah memori. Memori ini adalah bagian yang dapat diperinci lagi menjadi beberapa bagian penyusun seperti RAM, cache memory, dan memori eksternal. Nah, komponen utama yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah software dasar untuk menjalankan sistem komputer. Selanjutnya, yang keempat adalah cluster middleware. Cluster middleware adalah antarmuka antara hardware dan software. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dibawakan oleh Dina. Baik, selanjutnya komponen utama yang kelima yaitu Programming Environment and Software Tools. Jadi, software yang digunakan untuk pemrograman paralel termasuk software pendukungnya. Komponen selanjutnya, komponen yang keempat yaitu User Interface. User Interface yaitu software yang menjadi perantara antara hardware dengan user. Slide selanjutnya. Di komponen utama yang selanjutnya yang ketujuh yaitu aplikasi. Jadi aplikasi adalah software berisi program permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, yang komponen utama dari para proses yang terakhir yaitu jaringan. Nah, jaringan yaitu penghubung satu PC atau prosesor dengan PC yang lain sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara simultan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Nah, komputasi paralel ini membutuhkan yang pertama itu ada algoritma, yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga yaitu ada compiler.
Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak daripada komputasi tunggal. Dari penjelasan penjelasan di atas, kita bisa mendapatkan jawaban mengapa dan kapan kita perlu menggunakan komputasi paralel. Jawabannya adalah karena komputasi paralel jauh lebih menghemat waktu dan sangat efektif ketika kita harus mengolah data dalam jumlah yang besar. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil, karena data dengan jumlah kecil atau lebih sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Baik, terima kasih Dina. Jadi itulah penjelasan mengenai komputasi paralel. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Konsep keparalelan itu sendiri dapat ditinjau dari aspek desain mesin paralel, perkembangan bahasa pemrograman paralel, atau dari aspek pembangunan dan analisis algoritma paralel. Algoritma paralel itu sendiri lebih banyak difokuskan kepada algoritma untuk menyelesaikan masalah numerik, karena masalah numerik merupakan salah satu masalah yang memerlukan kecepatan komputasi yang sangat tinggi. Nah, untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer, yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Baik, jadi inilah hasil pembahasan kami kelompok 9 mengenai materi dari parallel processing. Jika teman-teman yang menonton video ini ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video kami.